Halo, selamat siang guys. Apa kabar semuanya? Sudah pada makan siang belum? Kalau yang belum makan siang, makan dulu ya. Kalau yang sudah makan siang, selamat istirahat siang. Nama saya Yuli, saya berasal dari Flores. Saya sekarang di Taiwan. Ini seperti judulnya ya. Saya di video kali ini saya mau menceritakan itu tentang bagaimana kejamnya seorang bapak tiri. Dan cerita itu yaitu cerita saya sendiri, karena di saat saya bayi, bapak saya sendiri sudah meninggal dan ibu saya menikah lagi dengan pria lain. Terus setelah saya agak besar sedikit, saya bisa tahu ingatan begitu ya. Saya sering melihat, dan itu saya sering melihat kakak saya itu sering dipukuli. Waktu saya masih kecil dia tidak berani pukul ya, sering dipukuli sama bapak tiri saya itu. Bapak tiri saya itu dia seorang petani. Kami kan keluarga petani, jadi kami itu ya hidup ya sebagai petani adanya begitulah ya, cangkul ya apa, tapi saya sih tidak cangkul karena waktu itu saya masih sangat kecil. Dan kakak saya yang tinggal bersama kami itu, dan waktu itu saya lihat itu bapak tiri saya itu ya, dia pergi iris moke itu kayak arak begitu ya, di pohon tuak. Dia bisa pagi-pagi buta sekali dia bangun, dan kami pun ikut bangun. Saya masih kecil pun diajak kakak saya itu untuk pergi pilih mangga atau jambu mente begitu di kebun begitu ya. Jadi itu dibawa pulang untuk dimakan. Terus bapak saya itu, bapak tiri maksudnya itu, dia akan pergi untuk bikin tuak begitu ya, ketuk pohon arak begitu biar air araknya itu bisa keluar begitu. Jadi kami tidak boleh membuat kesalahan, apalagi kakak saya. Kesalahan sekecil apapun akan menjadi besar. Dan bapak saya itu, saya belum pernah lihat itu bapak tiri sekejam itu. Kakak saya pergi kebun dan dia lupa untuk petik kacang panjang. Itu saja itu jadi masalah. Pulang itu kakak saya itu tidak tahu kenapa masalahnya itu, saya pun tidak tahu. Terus mereka lagi, bapak tiri saya kan bikin arak sendiri, otomatis setiap hari itu ada arak yang bisa mereka minum. Jadi dia bisa kumpulkan teman-temannya datang minum arak. Dan saya dengan kakak saya itu kami pergi ke kebun lain, bukan di kebun di situ, ke kebun lain untuk jaga burung yang takutnya nanti mereka tanam jagung itu bisa dimakan jagung atau apa begitu. Jadi kalau di situ kami ini kadang itu lihat binatang apa saja itu kayak ini jangkrik gitulah, wong Jawa ini ngomong lah jangkrik gitulah, jangkrik. Jadinya kami bisa ambil, bakar dan dimakan karena kami lapar, kami tidak ada apa-apa. Dan pulang, kalau kami pulang pun pasti kena pukul karena waktunya belum sore. Kami lapar pun harus kami tahan begitu di kebun. Kami pulang dan kami akan menunggu paman-paman yang minum mabuk-mabukan sama bapak tiri saya itu. Jadi kadang kami kelaparan lihat orang makan, terus ada paman-paman di situ, rata-rata semua baik dengan kami lah. Dia bisa tanya, kamu sudah makan? Saya biasanya yang berani, kakak saya tidak berani. Saya selalu bilang tidak ada makanan, mau makan apa? Jadi kami nanti dikasih makan sisa mereka yang makan mungkin mau tidak habis, atau karena mereka kasihan, mereka sudah makan ada yang masih separuh, ada yang masih tinggal sedikit, mereka bisa kasihkan ke kami dan kami biasa makan sisa orang begitu waktu kecil itu. Dan saya sangat sekali benci lihat bapak tiri saya itu kalau dia memukul kakak saya. Dia bisa ambil itu kayu bambu ya, besar dan panjang begitu, dia bisa pukul kakak saya.
dan kadang itu kalau mama saya tidak ada, dia pun bisa angkat badan saya dan lempar ke itu lempar ke tempat lain begitu. Tapi tidak tahu ya, dari kecil itu badan saya seperti apa, kebal begitu dilempar begitu tidak mati, hanya bisa menangis saja. Kadang dia bisa kurung saya di kandang babi. Jadi di situ saya amat sekali takut untuk momoknya bapak tiri gitu. Biasanya orang lain takut momok ibu tiri, saya akan takut kalau mendengarkan bapak tiri, kata bapak tiri begitu. Jadi dari kecil itu kalau ibu saya pulang, saya suka mengadu. Ibu saya itu suka bilang begini, ayo nak, sini kita berdoa saja ya, jangan marah-marah, sini saya ajari berdoa. Terus itu kami seorang Katolik, biasa ibu saya itu mengajari kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama. Jadi otomatis semakin hari saya pun semakin besar, dan saya suka sekali bertanya kepada ibu saya, itu bapak saya bilang itu bapak saya. Terus kakak saya suka, kalau itu mama saya bilang iya bapakmu, katanya gitu. Saya kira itu bapak kandung saya. Terus di belakang itu nanti kalau kami sudah pergi ke kebun lain, kakak saya akan bilang itu bukan bapak kita sudah meninggal, itu bapak tiri kita, itu suami barunya mama. Jadi saya semakin dengar, dan kakak saya ini dia rajin, dia senang sekali berdoa, dia suka menceritakan tentang sosok Tuhan Yesus. Dia bilang ya, ada satu Tuhan ini yang baik sekali, bisa menolong kita mungkin. Saya bilang kok mungkin? Dia bilang iya, coba saja berdoa. Terus dia ajar saya berdoa, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Tuhan Yesus Kristus, dan seterusnya begitu ya. Jadi saya itu selalu merindukan sosok Tuhan yang kakak saya suka ceritakan itu, kalau dia adalah juru penyelamat kami begitu. Saya pulang ke pondok yang kami tinggal itu, saya lihat bapak tiri saya itu dalam hati saya kutuk dia. Kalau dia sedang pukul kakak saya, kalau pukulnya itu tidak kira-kira, dia bisa ambil parang kah, apakah barang yang ada di tangan dia itu dia langsung pukul. Kadang kakak saya itu sampai berdarah-darah di sini, di bibir. Dan saya seorang anak kecil, saya tidak bisa membantu kakak saya. Hanya saya dalam hati itu saya menangis lihat kakak saya diperlakukan seperti itu. Dan anehnya, mama saya itu ada di samping. Dia juga tidak membela kakak saya. Makanya kadang-kadang ada rasa kekecewaan terhadap ibu saya sendiri ya. Kenapa kami harus diperlakukan seperti ini gitu? Sedangkan bukannya tidak ada ibu saya, ada begitu. Tapi kenapa dia selalu dengan mata kepala sendiri lihat anaknya diperlakukan seperti itu? Jadi saya hanya bisa menghibur kakak saya itu di belakang. Jadi kalau karena saya seorang anak kecil, dia bisa kasih saya pisang masak begitu ya, ini adek buat kamu begitu. Kakak saya tidak dikasih, nanti saya simpan di, itu kan ada padi ya, kami itu kan ada tanam padi juga, ada padi, saya korek-korek itu padi, saya tanam itu pisang. Tunggu mereka sudah pada pergi semua ke tempat lain, saya baru bongkar lagi itu padi, saya ambil pisang masak itu, saya kasihkan ke kakak saya. Dan pisang itu akan dimakan kakak saya. Dan kakak saya pun tidak tahan dengan perlakuan yang seperti itu. Kadang kakak saya cuci baju. Orang dulu tahun 80-an begitu ya, orang Flores itu masih primitif. Kadang-kadang tempat yang kami tinggal itu ya tidak bisa dilalui motor, tidak bisa dipakai sepeda ontel pun tidak bisa masuk, semuanya serba jalan kaki. Bahkan muka polisi pun kita tidak tahu kita mau lapor kemana. Tapi karena saya seorang anak kecil, saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya sering lihat kakak saya, kekerasan pada kakak saya, kadang tidak ada apa-apa. Saya masih kecil, kakak saya sudah masuk remaja ya.
itu sering ditelanjangin sama bapak tiri saya, itu diikat di satu pohon dan dipukul sampai berdarah-darah. Kadang kakak saya itu dipukul perutnya sampai bengkak, sampai berdarah begitu, sampai tidak bisa jalan, sampai saya mau angkat kakak saya pun tidak bisa. Sampai saya tanya mama saya, "Ma, itu kakak bisa mati ya?" Mama saya selalu suruh, "Diam-diam kau, itu Bapak lagi didik kakak tidak baik." Saya bilang, "Itu kakak saya kenapa tidak baik? Padahal dia selalu bekerja keras, selalu cangkul, selalu tanam padi. Kenapa dibilang tidak baik?" Tapi itu saya simpan semua dalam hati, tapi saya itu selalu bersumpah. Saya bilang, kalau Tuhan Yesus sudah datang, bawa saya pergi, saya tidak mau tinggal lagi dengan kamu. Waktu itu saya tidak tahu kalau Tuhan itu adalah Allah Maha Pencipta, itu saya tidak tahu. Saya kira Tuhan Yesus itu seperti manusia, seperti kita ini, dia bisa datang. Saya bisa kira Tuhan Yesus itu keluarga kami, saya kira begitu. Lama-lama saya tahu itu Tuhan Yesus itu Tuhan. Kakak saya itu sampai telinganya sampai tuli, sampai kalau ke kampung dibully orang, bilangnya kakak saya agak sinting, padahal dia tidak sinting karena sering dipukul, sering ini dibenturkan ke pohon mangga itu, atau dibenturkan ke tiang yang orang dulu kalau habis panen jagung itu ya ada satu tiang dari bambu begitu, terus buat untuk taruh jagung, jadi dibentur-benturkan ke situ, jadi kepalanya jadi yang nggak tahu, mungkin kena stres tuh bagaimana, jadi kakak saya itu kayak orang linglung begitu. Jadi orang kampung suka lihat kakak saya begitu, mereka bully kakak saya kalau kakak saya itu sinting, agak sinting katanya. Oke guys, saya cerita sampai di sini. Oke guys, sampai jumpa besok. Dan ini nanti kalau saya ceritanya itu terlalu panjang dan panjang, saya akan bikin tahap per tahap begitu ya, sampai habis, sampai kehidupan saya bisa mendapatkan kehidupan saya sekarang ini ya. Jadi untuk kekejaman bapak tiri ini sampai di sini dulu, sampai jumpa besok. Saya pasti akan sambung lagi. Bye bye, selamat berjumpa.